Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara semu untuk kelanjutan dari perkuliahan kita di hadis ahkam. Ini adalah pertemuan yang ke-6 dari CPMK yang ke-7. Sebelum saya lanjutkan, tolong sekali lagi, tolong kita lanjut. Eh, Mari kita baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Ilmu yang barokah dalam situasi apapun. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kenapa? Baik, kita lanjut. Sekarang eh, di nah, hadis ahkam ya. CPMK ke-7 ini yaitu kita akan membahas hadis tentang perintah sholat, kafarat puasa, puasa orang orang sakit, puasa orang yang sudah meninggal. Hari ini kita akan membahas tentang perintah puasa dan kafarat, sementara puasa orang sakit dan puasa orang yang meninggal, sudah meninggal, akan kita bahas pertemuan yang akan datang karena hadisnya cukup banyak. Yang pertama adalah yang pertama adalah yang pertama adalah dasar landasan hukum hadis, landasan hadis ahkam tentang perintah puasa. Maka saya ambil referensi dari tafsir Ibnu Katsir karena tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir birra'yi, tafsir yang ditafsirkan dengan hadis Nabi. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan yaqulu ta'ala mukhatiban, Allah Ta'ala berfirman mukhatiban sebagai zat yang menyerukan lil mu'minin kepada orang yang beriman min hadil ummati dari umat ini wa amiran dan memerintahkan lahum kepada umat bisyami dengan puasa. Lah, penggunaan kata umat ini adalah buat manusia seluruhnya. Kemudian ditahsis dengan lil mu'minin dari orang yang beriman, dari seluruh manusia yang beriman. Diperintahkan dengan puasa. Makanya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 183 dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu untuk asyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Asyam itu Ibnu Katsir menerjemahkan wahwa al-imsaku, menahan diri, anito'am, dari makan, wasyarabi, minum, wal wiqa' dan berhubungan badan, biniyatin, dengan niat khalisatin, yang ikhlas lillahi azza wa jalla, karena Allah azza madat yang maha agung, wajalla, dan zat yang maha luhur. Lima fihi, sebagaimana diwajibkan di dalamnya min zakatin nafsi, dari zakatnya nafsu. Jadi puasa itu adalah dalam rangka zakatnya nafsu. Kalau zakatnya harta adalah dengan perintah zakat, tapi untuk membersihkan nafsu wa zakatin nafsi,
wa zakatin nafsi adalah perintah puasa. Wa toharotiha dan membersihkan jiwa, wa tangkiyatiha dan membersihkan jiwa min akhlati rodinah dari tercampurnya kehinaan, wal akhlaqi radilah dari akhlak yang tercela. Jadi puasa itu tujuannya adalah mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, kemudian membersihkan jiwa itu dari campuran-campuran kehinaan, akhlak yang tercela. Wa dzakara annahu sebagaimana yang disebutkan bahwasanya kama aujaba sebagaimana yang telah diwajibkan alim atas mereka, faqad aujabahu maka sungguh diwajibkan alam mangkana qablahum kepada orang yang sebelum umat Islam. Falahum maka bagi mereka fihi di dalamnya uswatun terdapat uswah teladan. Waliyajtahida untuk apa bersungguh-sungguh haulai demikian itu fi adai hadzal fardin untuk melaksanakan kewajiban ini akmala mimma fa'alahu laik sebagaimana yang telah diwajibkan buat mereka itu. Nah, inilah yang kemudian qala Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan hadis hadatsana Abu Nasri menceritakan kepada kami Abu Nadri hadatsana Mas'udi menceritakan pada kami Al-Mas'udi hadatsana Amr bin Murrah menceritakan pada kami Amr bin Murrah wan Abdurrahman bin Abi Laili dari Abdurrahman bin Abi Laili wan Mu'az bin Jabal dari Mu'az bin Jabal. Jadi hadis ini yang bertemu langsung dengan sahabat yang bertemu langsung dengan Rasulullah adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anu kanggo Mu'az bin Jabal. Qala Mu'az bin Jabal berkata, uhilatis sholatu dihalalkan, uhilatis sholatu, sholat telah dihalalkan, telah diperintahkan salah satu ahwal, dalam 3 ahwal, dalam 3 kondisi, dalam 3 keadaan. Jadi keadaan sholat itu diwajibkan ada 3 hal. Demikian pula uhila syiyam, begitu pula diperintahkan puasa itu juga salah satu ahwal dalam 3 hal. Jadi kronologi, historisitas Allah memerintahkan sholat itu ada 3 hal. Begitu pula historisitas, kronologi, genealogi puasa itu juga ada 3 ahwal, 3 keadaan. Wa amma ahwalus sholah, adapun sebagaimana yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, wa amma ahwalus sholah, adapun ahwalus sholah, kronologi perintah sholat itu fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima datang al-Madinata di Madinah. Saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah wa huwa yusalli sab'ata asyara syahran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat selama 17 bulan ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah saat di Madinah itu kiblatnya tidak ke Baitullah, tidak ke Ka'bah. Tapi Rasulullah mengubah kiblatnya ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Yang ada di mana Baitul Maqdis itu? Di Yerusalem. Tsumma innallaha azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla anzal alaihi. Kemudian menurunkan ayat qad narataqal luba wajhika fis sama falanwaliyanaka qiblatan tardaha. Inilah kemudian sebagai dasar merubah kiblat itu. Maka fawajahahullahu, Allah mengalihkan kiblatnya itu
ila Makkata, yaitu ila Ka'bah, ila Makkah. Jadi saat Rasulullah datang di Madinah, Rasulullah mengubah kiblatnya ke Baitul Maqdis, maka kemudian Allah menurunkan qad nara taqalluba wajhika fis sama, taqalluba wajhika fis sama, falanwalnaka qiblatan tardoha. Dan sungguh kami mengetahui engkau menghadapkan wajahmu ke langit, kemudian kami merubah kiblat itu sebagaimana yang telah diridhoi. Wahada haul, dan keadaan ini qala wa kanu yajtami'u lisholah. Kemudian saat diubah kiblatnya ke Mekah itu, kemudian berkumpullah sahabat yajtami'u lisholah untuk berkumpul melaksanakan sholat wa yu'dhinu, dan adzan biha, dengan itu, dengan sholat, ba'dhum atas sebagian mereka, ba'dhan atas sebagian dari mereka, ba'dhan atas sebagian yang lain. Hatta taqassu aukatu yang kusun. Nah, inilah yang kemudian setelah diubah ke Mekah, maka kemudian Rasulullah bersama sahabat sholat diawali dengan adzan dan iqamah. Tsumma inna rajulan, kemudian sesungguhnya seorang laki-laki minal ansori, dari sahabat Ansor, yuqalu, ditanya lahu Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid. Ata Rasulullah, datang, yaitu salah satu sahabat yaitu Abdullah bin Zaid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, hai utusan Allah, inni ra'aitu fima yara naim. Inilah ceritanya bahwa adzan itu dari Abdullah bin Zaid datang kepada Rasulullah, dan Abdullah bin Zaid ini ra'aitu fima yara naimun, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, walau kultu inni lam akun naiman, sesungguhnya aku tidak seperti orang tidur, la sadaqtu, dan sungguh aku membenarkan, anni baina wa ana baina naim yaqdhan. Jadi ini antara tidur dan melek itu, jadi kayak tidur tapi tidak tidur betul gitu. Itu sason, ketika aku melihat seseorang sauban, dengan pakaian ahdoron yang sangat hijau, fastaqbala kiblah, kemudian menghadap ke kiblat, ai istiqbal ila Makkah. Faqala, kemudian dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, alim ha Bilalan. Maka dari itulah kemudian Rasulullah menetapkan, kemudian menyuruh Bilal untuk apa? Fal yu'adzin biha, dengan berazan dengan apa yang telah dimimpikan tadi. Dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, kemudian la ilaha illallah. Ah, itulah yang kemudian summa amhala sa'ah, maka saat itu disebutkan summa qala mithla dzaqala ghairu annahu yazidu fi dzalik, menambah di dalam ini qad qamatis shalah, dan kemudian ditambah dengan qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah marratain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimha Bilalan falyu'adzin biha, kana Bilal awwal man adzana biha. Qala waja'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, faqala Rasulullah, ya Rasulullah, innahu qad tafa
bimislalladzi taufa bihi. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar saat Rasulullah diperintahkan untuk mengalihkan kiblatnya ke Makkah, maka disinilah kemudian diawali dengan azan. Dengan azan seperti apa yang menjadi mimpi Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Kemudian itu berkaitan dengan keadaan tentang historisitas dari sholat. Makanya kemudian qad sabaqa humun nabi, maka an-nabi telah mendahulukan atas mereka bibaldhi atas sebagainya wakana rajulu yushiru ila rajuli ida kam sholat. Maka ini kemudian disebarkan bahwa ketika orang mau sholat, ya azan, iqamah. Bahkan di dalam satu riwayat, Rasulullah menyampaikan bahwa ketika sholat itu iqamah dulu, maka ibarat orang bertamu begitu mengetuk pintu. Karena fungsi azan dan iqamah adalah mengetuk pintu langit. Sekali lagi, azan dan iqamah itu mengetuk pintu langit. Maka ibarat orang bertemu kalau bertamu ke suatu rumah, kemudian dia tidak mengetuk, kan tidak tahu kalau dia ada di depan rumah kita begitu. Maka azan dan iqamah pun begitu fungsinya, mengetuk pintu langit. Wahidat kemudian fayaqulu wahidatun au itnani falyusallihima. Satu orang atau dua orang maka sholat dengan duanya itu juga disuruh untuk iqamah. Tsumma yadkhulu ma'al qaum fi sholatihim. Begitu pula ketika sholat bersama kaum. Qala ja'a Mu'adz bin Jabal la ajidu ala hal abadan illa kunta 'alaiha. Tsumma qala itu ma sabaqani, dan itu kemudian dilanjutkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika diperintahkan Rasulullah ke Yaman. Qala faja'a wa qad sabaqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biwaldiha. Dan begitu pula datang dan telah terdahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebagainya lain. Kalau fasabata ma'ahu kemudian menetapkan bersama falam qadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga falam qadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan qoma untuk berdiri faqadha, maka laksanakanlah. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innahu qad sanna lakumul ma'ad. Dan itu juga disunahkan buat kamu, Mu'adz bin Jabal. Hakadza fasna'u, maka demikian itu kerjakanlah. Berarti salah satu ahwal. Inilah yang kemudian ada tiga hal itu. Adapun dengan puasa pun demikian. Wa amal ahwalus siyam, adapun wa amal ahwalus siyam, wa amal ahwalus siyam, adapun keadaan puasa pun begitu. Karena Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qadima saat datang al-Madinah tadi Madinah. Jadi saat Rasulullah SAW datang di Madinah, faja'ala yasumu min kulli syahri salasata ayyam. Maka Rasulullah saat datang ke Madinah, Rasulullah menjadikan puasa 3 hari setiap bulan itu sebagai puasa wajib. Sekali lagi, saat Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW menjadikan puasa 3 hari tiap bulan itu sebagai puasa wajib. Menjadikan itu sebagai puasa. Puasa ini disebut dengan puasa Yaumul Bid. Wasoma Asyura dan puasa Asyura. Puasa Asyura. Jadi pertama puasa Yaumul Bid, di mana puasa ini dilakukan sejak zaman Nabi Nuh. Kemudian puasa Asyura, puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam saat selesai diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu. Nah itu ceritanya, satu ketika Rasulullah SAW bertemu orang Yahudi, ditanya, kamu puasa apa? Saya puasa Asyura. Untuk apa? Ini adalah puasa kami sebagai tanda kemenangan. Puasa kami sebagai tanda kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun.
Dan sejak itu Nabi Musa berpuasa. Dan kami pun sebagai umat Nabi Musa pun berpuasa. Maka Rasulullah pun begitu. Kami adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Lebih berhak untuk berpuasa itu. Maka kemudian Rasulullah berpuasa itu. Dan bahkan saat sebelum puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah mewajibkan dengan mewajibkan puasa Asyura itu. Baru summa innallaha, kemudian sesungguhnya Allah faradha mewajibkan alisyam, mewajibkan puasa, wa anzalallah, dan Allah menurunkan ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kamu asyam, berpuasa, kama kutiba sebagaimana apa yang telah diwajibkan alal ladzina kepada umat min qablikum sebelum kamu. Nah, bagaimana penjelasan di hadisnya sekarang? Penjelasan di hadisnya bagaimana sekarang? Penjelasan di hadisnya adalah qala faja'a qad sabaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'diha. Faja'a telah datang, waqad sabaqan Nabi, dan telah mendahului Nabi bi ba'diha atas sebagian lain. Qala fasabata ma'ahu, kemudian menetapkan bersamanya falamma qadda Rasulullah, tatkala Rasulullah diwajibkan qomah untuk sholat faqadha, maka diwajibkanlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, innahu qad sanna lakum, sesungguhnya itu telah disunahkan lakum bagi kamu semua, Mu'adz, wahakadha, maka dengan fasna'u, maka kerjakanlah. Bahari salah satu awal, dan ini ada tiga keadaan. Wa amal ahwal syam, adapun keadaan puasa, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima, saat datang al-Madinah, di Madinah, faja'ala sumu min kulli syahrin, maka Rasulullah menjadikan puasa setiap hari, setiap bulan salah satu ayam. Setiap bulan salah satu ayam. 3 hari. Dan wasama Asyura, dan puasa Asyura. Summa innallaha, maka kemudian innallaha, sesungguhnya faradha alaihi syam, mewajibkan atasnya puasa ini. Wa anzalallahu ta'ala, dan kemudian Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan inilah yang kemudian diterangkan wa fi sahihain, diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya ma'syaras sabab, wahai golongan pemuda, man istata'a, man sapani wong istata'a, kang mampu, minkum, di antara kamu semua, al-ba'ah itu adalah satu, secara biologis mampu untuk memberikan nafkah batin, secara jasmani mampu memberikan belanja. Itu namanya ba'ah. Kalau hanya kelon saja, tapi kemudian tidak belanjani, ya itu bukan ba'ah itu. Jadi kata ba'ah itu mampu menafkahi lahir dan batin. Lahir dengan belanja kebutuhan jasmaninya, kemudian batin adalah kebutuhan rohaninya. Maka jika ada pemuda yang mampu seperti itu, Rasulullah memerintahkan fal yatazawwaj, maka hendaklah menikah kalian. Nah, inilah yang kemudian muncul di ahkam, hadis ahkam. Kata fal yatazawwaj ini ada beberapa kriteria, sehingga perintah ini ada 5 hal. Jikalau seorang pemuda itu telah mampu al-ba'ah, namun nafsunya sangat besar, sehingga dia tidak bisa menghindar dari berbuat maksiat, tidak bisa menghindar dari berbuat dosa, maka hukumnya menikah itu wajib. Tapi jikalau kemudian dia ba'ah, tapi masih bisa menahan, tidak sampai terperosok dalam perzinaan, maka sunnah. Tapi jikalau kemudian dia ya nikah ya iso menafkahi, ndak nikah juga tidak apa-apa, ya bisa mubah.
Tapi kalau kemudian nikah hanya ngerenteng rondo tok, hanya dikeloni tok tapi tidak dibelanjani. Itu bisa makruh sampai haram, apalagi sampai membahayakan kejandaan mereka hanya dimanfaatkan saja, diporoti saja. Apalagi kalau kemudian aku tak rabi rondo sing sugih engko mati oleh warisan. Wah, itu tambah haram itu. Lah, kata falyatazawwaj maka hendaklah menikah. Wa man lam yastati dan barang siapa yang tidak mampu, fa'alaihi maka wajib baginya bisaum untuk berpuasa. Fa innahu maka sejujurnya puasa itu lahu bagi orang pemuda itu wija akan lebih bersih. Maka di sinilah kemudian summa bayyana miqdarus shaum, summa bayyana miqdarus shaum, kemudian Rasulullah menjelaskan ukuran puasa itu kayak apa begitu. Nah, di sinilah wa anna laisa fi kulli yaum, wa anna laisa fi kulli yaum. Sesungguhnya ini tidak setiap hari. Ya Allah ya syukru ala nufusi wa tad'ufu ala hamlihi wa adaihi. Fi ayyami ma'dudat di hari-hari yang telah ditentukan. Wa anna laisa fi kulli yaum. Sesungguhnya puasa itu dari setiap hari. Ya Allah ya syukru karena itu akan membuat berat ala nufus kepada jiwa. Watat ufu dan menjadi beban alhamlihi atas menanggung itu wa adaihi dan mengerjakannya. Jadi puasa itu tidak dilakukan setiap hari karena itu akan membuat ya syukku berat sekali ala nufus pada jiwa. Begitu pula jiwa ini akan begitu terbebani untuk melaksanakan itu. Bal karena itulah fi ayyamin ma'dudat pada hari-hari yang telah ditentukan. Wa qad kana hadza fi ibtida'il Islam dan sungguh ada pada ini di awal Islam ya sumuna mereka semua puasa. Rasulullah bersama sahabat itu puasa. Mingkuli syahrin setiap bulan salah satu ayam 3 hari. Salah satu ayam inilah yang disebut dengan puasa Yaumul Bid. Jadi sebelum Rasulullah diwajibkan puasa Ramadan, sebelum diturunkan surah Al-Baqarah ayat 183 pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, saat Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah ini puasanya puasa Yaumul Bid ini salah satu ayam mingkuli syahrin 3 hari dari setiap bulannya. Lah, puasa 3 hari dari setiap bulan ini disebut dengan puasa Yaumul Bid. Sumanusikha. Kemudian ini dimansuh. Zalika mengkono-mengkono yaitu puasa Yaumul Bid atau puasa 3 hari tiap bulan itu dengan apa? Bisaumi syahri Ramadan. Bisaumi syahri Ramadan. Dengan puasa di bulan Ramadan. Kama sayati sebagaimana apa yang akan datang bayanuhu penjelasannya. Dari mana? Waqat ruwiyah dan sungguh telah diriwayatkan an-nasyam bahwasanya puasa karena awalan pertama-tama kama kana alaihi umamul qablana sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kita mingkuli syahri salah satu ayam setiap hari dengan 3 hari itu. An Mu'az sebagaimana hadis yang diriwayatkan An Mu'az wa Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, wa Atha, wa Qatadah, wa Dhahak bin Muzahim, wa Zada lan tazal hadza masyru'an. Tidak berhenti syariat ini min zaman Nuh, sejak zaman Nabi Nuh, ila an nasakha ila an nasakhallahu dzalika bisa syahri Ramadan. Sehingga sampai Allah mengganti puasa 3 hari ini dengan puasa Ramadan. Jadi puasa Yaumul Bid ini di dalam satu riwayat itu memang dilaksanakan sejak Nabi Adam, tapi pada zaman Nabi Nuh itu dilakukan terus menerus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dari ini sebelum kita lanjut ada pertanyaan, saya persilahkan. Lanjut lagi kelanjutannya. Kelanjutannya kita lanjut. Oke. Bisa dilihat dari situ? Oke. Waqala Ubad bin Mansur Anil Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah tabi'in. Menjadi gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu adalah pendiri aliran Mu'tazilah. Tapi Hasan Al-Basri ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu la'allakum tattaqun menawa ora sira kabeh tatakun padha takwa kabeh. Berarti tujuan utama adalah berproses menuju takwa. Apa itu takwa? Kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Puasa itu sudah ditentukan ayyam ma'dudat, hari yang telah ditentukan yaitu Ramadan. Faqala, "Na'am, wallahi laqad kutiba." Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Na'am, iya, wallahi demi Allah, laqad kutiba. Sungguh-sungguh Allah telah menetapkan lakot kutiba, sungguh-sungguh telah diwajibkan asyamusiam ala kulli ummatin kepada seluruh umat manusia. Qad kholat kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alaina pada kami syahron kamilan 1 bulan sempurna ayyam ma'dudat dari hari-hari yang telah ditentukan. Ada ma'luman, hitungan yang telah diketahui yaitu syahron kamilan, yaitu 1 bulan sempurna. Waruwiya anis sudi, dan diriwayatkan dari As-Sudi nahwahu warawa Ibnu Abi Hatim, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim min hadis Abi Abdurrahman, dari hadis Abi Abdurrahman Al-Mukri, hadatsana Sa'id bin Abi Ayyub, menceritakan pada kami Sa'id bin Abi Ayyub, hadatsani, menceritakan kepadaku Abdullah bin Walid an Abi Rabi', dan Abi Rabi' rajulin min ahlil Madinah, seorang laki-laki dari penduduk Madinah. An Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu Ramadan, puasa Ramadan, katabah netepno majibno hu ing siam Ramadan sapa Allahu Allah ala alal umami kepada umat qablakum sebelum kamu. Hadis ini membuktikan bahwa ternyata puasa Ramadan itu juga bukan hanya ditujukan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, tapi puasa Ramadan itu juga ternyata telah diwajibkan kepada umat terdahulu dari Nabi Adam. Ternyata dari Nabi Adam itu sudah puasa Ramadan. Dilanjutkan Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Sis itu putranya Nabi Adam. Nabi Idris keturunan dari Nabi Sis. Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan seterusnya. Sampai Nabi Muhammad. Itu ternyata puasa Ramadan itu telah diwajibkan ala umami qablakum, atas umat sebelum kamu semua. Nah, waqala Abu Ja'far berkata, Abu Ja'far Ar-Razi berkata, Ar-Rabi' dari Rabi' bin Anas, amman hadatsana, dari yang menceritakan Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala unzilat, diturunkan, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu asyam berpuasa
kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan alal ladina kepada orang-orang min qablikum sebelum kamu la'allakum tattaqun menawa sira kabeh tattaqun boten takwa kabeh. Kutiba telah diwajibkan alim atas mereka idza sholat ketika sholat ahadukum salah satu dan al-atamah dari atamah wa nama haramallah tidur Allah akan mengharamkan alih to'am mengharamkan alih to'am makan wasyarab minum wanisa mengumpuli istrinya ila mithliha. Jadi puasa ini ya sama seperti sholat begitu. Orang sholat itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menggauli istrinya. Dan begitu pula puasa. Puasa itu juga tidak boleh makan, minum, mengumpuli istrinya dan semisalnya. Maka kemudian dan ini juga disebutkan hadis qala Ibnu Abi Hatim berkata ruwiya an Ibni Abbas diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas wa Abi Aliyah dari Abi Aliyah wa Abdurrahman bin Abi Laili wa Mujahid dan Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Muqatil bin Hayyan wa Rabi bin Anas wa Ta' al-Khurasan atau Khurasan nahwu dalik se nahwu sepodone mengkono-mengkono mazkur qala atau al-Khurasan berkata Ani Bani Abbas dari Abdullah bin Abbas kangku di alladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu yakni bidzalika dengan demikian ahlul kitab yaitu ahlu kitab. Siapakah ahlu kitab? Yahudiyu wa Nasraniyu. Ahlul kitab itu termasuk ahlul kitab. Dari apa? Yang melanjutkan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, yang melanjutkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang melanjutkan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wari'an Sa'bi diriwayatkan dari Sa'bi As-Suddi al-Ata' wal Khurasan. Itu berkaitan dengan dasar tentang puasa. Sekarang kafarat puasa. Kafarat puasa. Di kafarat puasa, apa itu kafarat? Kalau kita lihat di ini, apa itu kafarat? Kafarat itu adalah denda. Sekali lagi, kafarat itu ada denda. Atau hubungan badan saat puasa. Kafarat atau denda dari hubungan badan saat puasa. Sekali lagi, kafarat itu adalah denda. Denda saat puasa. Ini. Diketahui bahwa orang yang sengaja merusak puasanya di bulan Ramadan dengan senggama atau hubungan seksual wajib menjalankan kafarat utma, kafarat besar dengan urutan kafarat denda sebagai berikut. Pertama, ia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman, tak boleh yang lain. Sahaya itu atau budak itu adalah juga harus bebas dari cacat yang mengganggu kinerjanya. Jadi budak itu harus sempurna fisiknya. Yang kedua, jika tidak mampu, maka ia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka ia harus memberi makan 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud, kurang lebih 1/3 liter. Kafarat itu berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun, datanglah seorang laki-laki Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, halatu, celaka aku, rusaklah aku. Waqa'tu ala ahli. Aku telah menggauli, mencampuri, menyetubuhi ala ahli atas istriku fi Ramadan di dalam bulan Ramadan. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari ini dan sahabat yang menceritakan adalah Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan celakalah aku, celakalah aku. Aku telah menggauli, menyetubi istriku di bulan Ramadan.
Qala, maka bersabda Rasulullah, "A'tik rokobatan." A'tik rokobatan. Merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Fasamma syahraini mutatabi'ain. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faqala la astati. Aku tidak mampu. Jadi saat di aktik rokobatan. Merdekakanlah seorang budak perempuan. Dia menjawab, laisali, laisali. Aku nggak mampu ya Rasul. Aku tidak mampu. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan, fasum syahraini mutatabi'ain. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di dalam Fathul Mun dijelaskan mutatabi'an itu jikalau berpuasa 2 bulan berturut-turut itu 1 hari gagal maka ngulang lagi. 1 hari gagal mengulang lagi. Itu disebut dengan syahra ini mutatabi'ain, 2 bulan yang berturut-turut. Dan saat diperintahkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut dia berkata, la astati, aku tidak mampu ya Rasul, aku tidak mampu. Qala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa'at'im, berilah makan sittina miskinan. Memberi makan 60 orang yang miskin. Nah, maka atas dasar itulah para ulama fikih, terutama fikih Syafi'iyah, sepakat untuk menetapkan kafarat itu. Jadi kafarat buat orang kafaratul uzma, kafarat besar, kafaratul uzma, kafarat besar, denda, hukuman bagi orang yang melanggar dengan menyetubuhi istrinya di bulan Ramadan di saat puasa itu 3 itu. Sepakat untuk menetapkan kafarat itu antara lain yang dilakukan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah. Terbitan Darul Ihya, cetakan pertama, halaman 112. Yajibu ala qadha'i li shaumil kafarah til uzma. Tapi tetap wajib mengqadha'i bagi puasa bagi or, bagi untuk berpuasa mengqadhi puasa kafaratul uzma itu wa ta'zir dan ta'zir dihukum ala man afsadu saumahu atas orang yang merusak puasanya itu fi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan 1 hari penuh bijimai dengan jima tam yang sempurna tamabilisom dan menyempurnakan dengan puasa itu. Jadi selain mendapat kewajiban wajib kifarat itu tetap mengkodoi 1 hari puasa yang dirusak dengan menjimai istri tadi. Mengingat pentingnya pembahasan kafarat itu kiranya perlu dirinci model pelanggaran senggama seperti apa yang mengakibatkan pelakunya harus terkena sanksi. Yaitu apa? Di dalam Kasyifatul Saja terbitan Darul Ihya cetakan pertama, di situ Syekh Nawawi Al-Bantani merinci 11 persyaratan jatuhnya kifaratul utma. Dan 11 persyaratan tersebut serta penjelasan secukupnya di dalam kitab Asnal Matalib fi Syarhi Rawdatul Talib karya Syekh Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari. Yang pertama adalah kewajiban kafaratul umma itu dijatuhkan kepada orang yang sengaja menyenggamai melalui kemaluan atau anus. Jadi menyenggamai melalui kemaluan. Kemaluan itu berarti yang depan, anus itu yang belakang. Sedangkan kepada orang yang disenggamai tidak dijatuhkan. Jadi yang kena kafarat, yang kena hukuman itu yang menyenggamai. Tapi yang disenggamai tidak kena hukuman itu. Apakah itu laki-laki maupun perempuan. Kalau kemudian ada seorang laki-laki Ramadan diperkosa perempuan 100 begitu ya. Ada 100 perempuan memperkosa seorang laki-laki tadi. Maka yang kena hukuman ya yang menyenggamai. Begitu pula sebaliknya, ada seorang perempuan diperkosa 1 orang atau lebih laki-laki, maka yang kena hukuman ya bagaimana kalau suami istri? Kalau suami istri, kalau kemudian yang memaksa betul yang suaminya, yang kena hukuman ya suaminya. Kalau yang memaksa betul itu istrinya ya istrinya.
Ini keterangan di dalam kitab Asnal Matolib. La kafaratut alaiha. Tidak ada kafarat bagi wanita yang disenggamai. Sebab ia tidak diperintah melakukannya kecuali laki-laki yang menyenggamai berdasarkan hadis itu. Itu tidak ada bedanya dengan mahar. Sanksi kafarat itu hanya dikhususkan bagi laki-laki yang menyenggamai. Sehingga tidak ada kewajiban bagi laki-laki yang disenggamai. Juga kepada laki-laki yang disenggamai sehingga dikutip itu oleh Ibnu Rifai. Yang kedua, syarat kedua kafarat itu tidak dijatuhkan kecuali kepada orang yang merusak puasanya dengan senggama. Orang yang merusak puasanya dilakukan secara sengaja, menyadari dia sedang puasa, tahu itu haram begitu. Kendati demikian, dirinya tidak tahu kewajiban kafarat itu. Walaupun dia tidak tahu bahwa ketika dia melanggar puasa kena kafarat, tapi dia sengaja melakukan itu. Dan itu merusak puasanya terlalu dengan yang lain. Dan jika ia merusak puasanya terlebih dahulu dengan yang lain, seperti makanan kemudian bersenggama, maka tidak ada kafarat baginya. Sebagaimana di dalam kitab Asnal Matolib, wa qauluna bijima'i ihtiraran. Dan maksud itu dengan senggama yang mengecualikan orang yang sebelum membatalkan puasa dengan selain itu. Syarat ketiga, yang dirusak adalah ibadah puasa. Selain ibadah puasa, ibadah sholat, iktikaf tidak kewajiban kafarat. Jadi yang dirusak itu adalah ibadah puasa. Yang keempat, yang dirusak adalah puasa diri sendiri. Berbeda dengan yang dirusak puasa orang lain. Misalkan, saya sama seseorang begitu. Kemudian orang itu seperti seorang musafir atau orang sakit merusak puasa istrinya. Maka yang dirusak itu bukan puasa orang lain, tapi puasanya sendiri yang dirusak. Syarat kelima, senggama dilakukan di bulan Ramadan, walaupun masuknya bulan Ramadan karena hasilnya pengamatan diri sendiri. Dan yang keenam, kafarat dijatuhkan karena aktivitas senggama, meskipun aktivitas berupa anal seks. Anal seks itu apa? Berarti apa? Memasukkan di anus, baik itu dengan manusia, dengan mayat maupun dengan hewan. Jadi ada orang saking ngebetnya, ada sapi, sapi di kandang begitu, dikira gadis cantik begitu, moro-moro dia menyenggamai sapi itu, maka maka dia kena kafarat itu, walaupun tidak sampai keluar sperma. Jadi sekali lagi, senggama itu tidak hanya dengan manusia yang hidup, dengan mayat, dengan hewan pun akan kena kafarat itu. Yang ketujuh, sang pelaku berdosa karena membatalkan puasa dengan senggama. Berbeda halnya dengan jika sang pelaku itu masih anak-anak, belum taklif. Kemudian yang kedelapan, dosa senggama pelaku hanya karena puasanya itu. Yang kesembilan, yang dirusak haruslah puasa sehari penuh. Dia puasa sehari penuh dan pelakunya dikategorikan sebagai orang yang wajib berpuasa dalam sisa hari yang telah disenggama. Yang kesepuluh, waktu yang dipakai pelaku bersenggama tidak samar, tidak diragukan, waktunya jelas sekali. Kemudian yang ke-11 senggama yang dilakukan di bulan Ramadan. Yang kedua, dan itu ada 11 itu. Maka inilah yang sesungguhnya ada hal yang spesifik terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Kemudian kita lanjut untuk hadisnya tadi. Itu kalau kafarat uzma ya, kafarat uzma, kafarat yang besar, yang berat begitu. Tapi ada kafarat yang ringan. Puasa, mestinya dia puasa. Tapi kemudian dia tidak puasa. Maka bentuk kafarat itu bisa dikategorikan pada penjelasan, bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir, penjelasan ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin faman kana minkum maridan aw ala safarin faman kana minkum maridan. Ini waruya an Sa'bi, diriwayatkan dari As-Sa'bi As-Suddi dari atau Al-Khurasan,
mislau bayyanalah hukma syiyam, telah menerangkan, atau al-mislau bayyana menerangkan hukma syiyam, hukumnya puasa, ala makana, atas apa yang ada, alaihil amru, atas itu perkara, fi ibtida'il Islam, di awal Islam, sekali lagi di awal Islam. Faqala, kemudian berkata, famangkana minkum, famangkan man sapanung kana kang ono sapa wong minkum di antara kamu semua maridon, sakit, au ala safarin, atau bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini kafarat yang paling ringan itu. Di antara orang yang sakit atau orang yang bepergian, kemudian dia tidak berpuasa, dan jelas kalau dia sakit dibuat berpuasa, tambah sakit. Kalau di bepergian dia buat puasa, dehidrasi, malah sakit, malah membahayakan, maka inilah dia boleh berbuka, dia boleh makan, boleh minum, boleh tidak berpuasa, tapi kena kafarat. Apa kafarat? Kafaratnya fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka dia wajib mengkodoi di hari yang lain. Ai al-maridu, orang yang sakit, wal musafiru, orang yang bepergian, la yasumani, tidak diwajibkan berpuasa bagi orang yang tidak wajib untuk melakukan puasa, bagi orang yang sakit dan orang yang bepergian fi hal marad, dalam keadaan dia sakit, wasafar, atau bepergian. Lima fi dzalika, sebagaimana keterangan di dalam demikian itu, fi masyaqqati alihima, ada masyaqqah. Jadi alasan masyaqqah itu. Alasan masyaqqah itulah yang kemudian yang membolehkan dia tidak berpuasa. Tapi masyaqqat ini tetap ada kewajiban dia qadha. Wa alaihima, atas mereka itu. Balil yuftiran. Dan dia boleh untuk berbuka, wayaqdiyan, dan mengqadai. Mengqadai itu berarti melakukan perbuatan puasa itu bi'iddati dzalika, dengan hitungan puasa yang ia tinggalkan, min ayyamin ukhar, pada hari yang lain. Wa amma sahihul muqim, adapun orang yang sehat, sahihul muqim, orang yang sehat yang melakukan alladzi yutiqu syiyam, dia kuat untuk berpuasa, itu lebih baik puasa. Faqad kana mukhayyaran, dan sungguh ini adalah sebagai pilihan, baina syiyam wa bainal it'am. Ini sebagai satu pilihan. Apakah tetap berpuasa atau makan? Boleh. Jadi walaupun orang itu sakit, misalkan sakit panu itu sakit ya Pak Tri ya. Sakit panu itu sakit. Pilek itu sakit ya Mas Tris ya. Pilek itu iya. Hati juga sakit. Nek sakit hati itu ya, kalau sakit hati. Jadi liver. Jadi ilatnya masyaqqah. Jadi dia boleh berbuka itu karena ada masyaqqah. Wa amma sahihu, adapun orang yang ketika bepergian tetap sahih, tetap sehat, orang yang sakit tapi tetap kuat, al-muqimu, untuk mendirikan, sehingga yutiqu syiyam, mampu dia puasa. Tapi itu tetap faqad kana mukhayyaran, itu adalah pilihan antara baina syiyam, antara berpuasa, wa bainal it'am, dan antara makan. Antara puasa dan makan itu pilihan. Insya asoma, jikalau dia ingin puasa, puasalah. Wa insya aftar, jikalau dia ingin berbuka, berbukalah. Wa at'ama kulli yaumin miskinan, dan memberi makan, atau jikalau dia ternyata tidak puasa-puasa, maka ada kewajiban wa at'ama angkuli yaumin miskinan, dan memberi makan setiap harinya pada satu orang miskin. Fa in at'ama aktsara miskin katsara miskin angkul yaum, adapun ada yang ingin memberikan makan lebih banyak lagi dari orang miskin, mingkul yaum, fa khairun, itu lebih baik.
Jadi ketika ada orang kewajiban berpuasa tapi tidak puasa, maka ada namanya kafarat membayar fidyah. 1 mud atau 1/3 kilo. 1 mud itu sak genggaman pada 1 orang miskin. Tapi jika ingin lebih banyak lagi, wa atama aksara miskin, memberikan makan lebih banyak lagi dari orang miskin, angkul yaum setiap harinya, bahwa khairun, itu lebih baik. Wa in sama, namun jika puasa, bahwa afdalu, lebih utama, min it'am. Jadi, jika memilih berpuasa, itu lebih utama daripada makan. Qala lahu, berkata Ibnu Mas'ud padanya, Ibnu Abbas, dan ini sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mujahid, Tawus, Muqatil bin Hayyan, wa ghairuhum minas salaf. Wa ghairu minas salaf. Makanya kemudian itu yang menjadi landasan kafarat itu. Sekali lagi, itu yang menjadi landasan kafarat. Maka sesungguhnya kalau kita cukup memahami hakikat dari puasa, di mana puasa itu adalah tazkiyatul badan, membersihkan, mensucikan badan. Karena bagaimanapun juga, tubuh ini kan ibarat mesin begitu. Kalau mesin digunakan giling terus begitu, bisa-bisa mesin itu legrek gitu. Kalau mesin legrek, memperbaikinya itu susah. Maka untuk membersihkan itu ibarat giling tebu begitu, maka ada kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mengistirahatkan. Ada kesempatan untuk mengistirahatkan mesin. Sehingga ketika mesin digunakan untuk menggiling lagi, itu lebih fresh begitu. Makanya puasa itu pun begitu. Puasa itu pun begitu. Maka simbol yang ditargetkan oleh Rasulullah, simbol yang ditargetkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bisa dilihat di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, juga bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya terdahulu. Wa man qama ramadhana imana wa ihtisaban, siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, itu pun diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Terampuni dosa-dosanya yang terdahulu itu bisa tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, wa taharatiha, juga sekaligus membersihkan jiwa. Di satu sisi mensucikan jiwa, sisi yang lain adalah membersihkan jiwa. Nah, itulah yang kemudian jikalau kemudian dilakukan terus-menerus, maka lepas Ramadan habis ada 1 Syawal. 1 Syawal itu mesti jatuhnya di tanggal 1. Ada 1 Syawal. 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri. Sekali lagi, 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri. Dan Idul Fitri itu pasti jatuhnya di tanggal 1 Syawal. Tidak jatuh di tanggal 2 Syawal. Nah, lantas bagaimana kalau kemudian tahun ini kemarin aja Syawalnya 2 kali berbeda? Berarti ada tanggal 1, 2. Ya, tergantung perspektifnya. Itu tetap Idul Fitri tetap 1 Syawal. Sekali lagi, Idul Fitri itu tetap di tanggal 1 Syawal. 1 Syawal. Kenapa disebut dengan Idul Fitri? Idul Fitri itu, fitri disebut dengan futur, makan kembali. Fitri disebut dengan fitrah, bersih. Berarti setelah Ramadan dijalankan, maka Idul Fitri kembalilah bersih. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kayaumin waladathu ummuhu. Bersih sucinya dosa itu seperti baru dilahirkan dari ibunya. Seperti baru lahir kembali. Maka inilah yang kemudian
kebersihan dan kesucian itu akan menghasilkan hasil yang maksimal di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ada yang ingin terasa, tak terasa perjumpaan kita ini 1 jam lebih, hampir 1 jam setengah. Mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah mengkafarat. Mengkafarat itu adalah membersihkan. Sekali lagi, mengkafarat itu membersihkan. Mudah-mudahan Allah mengkafarat dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wa'alafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.